Kita lanjut di soal nomor 11. Masih dengan materi konsep dasar ekonomi. Pertanyaannya adalah, dalam ilmu ekonomi, produksi diistilahkan sebagai proses titik-titik-titik. A. Pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa. B. Pembuatan barang-barang keperluan hidup. C. Penciptaan dan peningkatan kegunaan barang dan jasa. D. Pembuatan barang dan jasa. E. Pembuatan barang jadi dari bahan setengah jadi. Teman-teman, perlu diketahui di dalam ilmu ekonomi ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Di sini yang ditanyakan adalah produksi. Untuk produksi sendiri mempunyai arti sebagai proses kegiatan menciptakan, membentuk, dan meningkatkan barang agar memiliki nilai guna atau manfaat yang lebih tinggi. Dari penjelasan aku, jawaban soal nomor 11 ada di pilihan C, yaitu penciptaan dan peningkatan kegunaan barang dan jasa. Lanjut lagi soal nomor 12. Berikut adalah variabel-variabel yang menjadi fokus perhatian ilmu ekonomi makro, kecuali A. Inflasi, B. Pertumbuhan ekonomi, C. Pengangguran, D. Kurs, E. Harga. Teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan ini, aku akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi makro. Jadi, untuk ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Artinya adalah ini perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Berarti makro ini adalah dalam skala besar. Nah, untuk pembahasan ekonomi makro antara lain 1. Inflasi, 2. Pertumbuhan ekonomi, 3. Pengangguran, 4. Kurs, 5. APBN, 6. Peredaran uang. Nah, jadi dari penjelasan aku bisa kita lihat ya, untuk inflasi ini termasuk dalam pembahasan ekonomi makro. Yang B, pertumbuhan ekonomi juga termasuk dalam pembahasan ekonomi makro. C, pengangguran juga termasuk ekonomi makro. D, kurs juga termasuk dalam pembahasan ekonomi makro. Jadi yang bukan adalah pilihan E, yaitu harga. Karena harga sendiri ini masuk dalam pembahasan ekonomi mikro. Lanjut lagi soal nomor 13. Tujuan umum kebijaksanaan ekonomi makro adalah 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi, 2. Pengangguran rendah, 3. Inflasi rendah, 4. Stabilitas nilai tukar. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 13, ini merupakan soal-soal tipe C. Untuk menjawab soal-soal tipe C, teman-teman bisa melihat soal nomor 1 atau di video sebelumnya. Di situ sudah aku bahas cara tentang menjawab soal-soal tipe C. Nah, untuk di sini soal nomor 13 yang ditanyakan adalah kebijakan ekonomi makro. Aku jelaskan terlebih dahulu untuk kebijakan ekonomi makro dan kebijakan ekonomi mikro. Kebijakan ekonomi makro meliputi pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, moneter, fiskal,
inflasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk kebijakan ekonomi mikro meliputi permintaan pasar, mekanisme harga, pasar, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan aku tadi, bisa kita lihat untuk nomor 1 ini betul, nomor 2 ini betul, nomor 3 betul, nomor 4 juga betul. Jadi, jika nomor 1, 2, 3, dan 4 betul semua, teman-teman harus menjawab pilihan E. Soal 14. Jika membaca secara seksama, diagram alur mengenai hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, maka yang muncul adalah aliran A. Pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga dan aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. B. Pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga dan aliran pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga. C. Pendapatan dari rumah tangga ke perusahaan dan aliran pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga. D. Pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga dan aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. E. Pendapatan dan pengeluaran dari rumah tangga ke perusahaan dan dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, teman-teman, di sini perlu digarisbawahi pertanyaannya adalah hubungan antara rumah tangga dengan perusahaan. Untuk memudahkan teman-teman dalam menjawab soal nomor 14, mari bersama-sama kita melihat gambarnya. Oke, teman-teman, di sini sudah ada gambar yaitu tentang interaksi antar pelaku ekonomi, di mana di sini ada RTK atau rumah tangga konsumsi, atau di sini di soalnya menyebutkan rumah tangga, dan ada juga RTP yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan. Bisa dilihat teman-teman, di sini RTK melakukan kegiatan pengeluaran konsumsi. Artinya ini mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang atau jasa yang disediakan oleh RTP. Sedangkan untuk RTP ini berarti pendapatan atau penerimaan karena produk yang dihasilkan oleh RTP dibeli oleh RTK. Jadi di gambar kita bisa melihat adanya kegiatan pendapatan dan pengeluaran. Sementara di bawahnya untuk faktor produksi ini juga sama, RTP melakukan kegiatan pembiayaan, artinya ini adalah pengeluaran, dan RTK mendapatkan pendapatan dari RTP. Ini bisa saja contohnya adalah gaji dan sewa. Seperti itu, teman-teman. Dari penjelasan aku dan dari gambar juga bisa kita lihat untuk jawaban soal nomor 14 itu berada di pilihan E, yaitu pendapatan dan pengeluaran dari rumah tangga ke perusahaan dan dari perusahaan ke rumah tangga. Lanjut lagi di soal nomor 15. Berdasarkan diagram alur kegiatan ekonomi dua sektor antara rumah tangga dan perusahaan, kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga adalah 1. Menyediakan faktor produksi untuk dimanfaatkan oleh sektor perusahaan. 2. Memanfaatkan faktor produksi dari sektor perusahaan. 3. Membayar harga barang dan jasa kepada sektor perusahaan. 4. Mendapat imbalan dari sektor perusahaan berupa harga barang dan jasa. Teman-teman,
Yang ditanyakan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga meliputi menyediakan faktor produksi untuk dimanfaatkan oleh sektor perusahaan dan membeli barang dan jasa kepada sektor perusahaan. Teman-teman perlu diingat untuk soal 15 ini adalah tipe soal C. Jadi untuk menjawabnya, teman-teman bisa melihat penjelasan aku pada soal nomor 1, yaitu di video sebelumnya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Oke? Nah, kita lihat tadi untuk kegiatan rumah tangga itu meliputi menyediakan faktor produksi untuk dimanfaatkan oleh sektor perusahaan. Berarti nomor 1 betul. Sedangkan nomor 2 ini tidak termasuk. Nomor 3 ini juga betul. Bisa dilihat teman-teman di situ membeli barang dan jasa pada sektor perusahaan. Berarti artinya rumah tangga membayar harga barang dan jasa kepada sektor perusahaan. Nomor 3 ini betul. Nomor 4 tidak termasuk. Nah, jika nomor 1 dan nomor 3 betul, maka teman-teman menjawab pilihan B. Next, soal nomor 16. Nilai suatu barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang lain dalam istilah ekonomi disebut A. Replacement cost, B. Opportunity cost, C. Explicit cost, D. Production cost, E. Sunk cost. Mari kita bahas satu persatu pilihan jawabannya. Untuk pilihan A, yaitu replacement cost, adalah biaya pengganti untuk faktor produksi yang sudah lama atau usang. Sementara B, yaitu opportunity cost, adalah nilai suatu barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapat barang atau jasa yang lain. Langsung ketemukan jawabannya adalah pilihan B, yaitu opportunity cost. Selanjutnya, aku masih menjelaskan untuk pilihan C sampai E. Pilihan C, explicit cost, yaitu biaya eksplisit atau yang terlihat dan bisa dihitung secara akuntansi. Sementara pilihan D, yaitu production cost, itu adalah biaya produksi. Dan sunk cost itu merupakan biaya yang sudah keluar tetapi tidak dapat dikembalikan. Contohnya adalah biaya sewa ruko. Ketika kita menyewa ruko dan usaha kita mengalami kebangkrutan, maka biaya tersebut tidak dapat kembali. Jadi, aku ulangi, jawaban nomor 16 ada di pilihan B. Lanjut lagi, kita ada di soal nomor 17. Pertanyaannya, opportunity cost atau biaya kesempatan muncul dalam tiap aktivitas ekonomi karena 1. Kuantitas sumber daya produksi terbatas. 2. Kemampuan produksi mesin dibatasi unsur penggunaannya. 3. Hasrat manusia akan barang dan jasa tidak terbatas. 4. Faktor produksi kapital dapat diperbaharui. Teman-teman, untuk soal 17, ini juga merupakan soal-soal tipe C, di mana untuk pengerjaannya, aku sudah menjelaskan di soal nomor 1. So, teman-teman bisa langsung melihat video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kita menuju pembahasan untuk opportunity cost atau biaya kesempatan. Biaya kesempatan atau opportunity cost atau nama lainnya biaya alternatif
karena adanya pilihan-pilihan yang harus dikorbankan yang disebabkan oleh sumber daya produksi yang terbatas, sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Nah, dari penjelasan aku tadi, untuk nomor 1 ini termasuk ya, nomor 2 tidak, nomor 3 masuk, nomor 4 tidak. Nah, jika nomor 1 dan nomor 3 itu betul, maka teman-teman wajib menjawab pilihan B. Lanjut lagi di soal nomor 18. Masih tentang opportunity cost atau biaya kesempatan. Pertanyaannya, opportunity cost untuk menghasilkan suatu unit tambahan dari barang A dapat diartikan sebagai A. Laba yang diperoleh karena memproduksi barang A. B. Harga satuan barang A. C. Metode paling murah untuk mendapatkan barang A. D. Barang lain yang harus dikorbankan untuk mendapat barang A. E. Jumlah barang A yang dapat dibeli. Nah, seperti penjelasan aku pada soal-soal sebelumnya, opportunity cost merupakan ukuran biaya ekonomi atas digunakannya sumber daya yang memproduksi suatu barang dalam hubungannya dengan barang lain yang harus dikorbankan. Di sini barang lain yang harus dikorbankan. Berarti jawabannya ada di pilihan D, yaitu barang lain yang harus dikorbankan untuk mendapat barang A. Lanjut, soal nomor 19. Biaya yang muncul ketika pelaku ekonomi mengambil suatu pilihan di antara berbagai pilihan yang dihadapinya disebut cost atau biaya titik-titik-titik. A. Production. B. Consumption. C. Opportunity. D. Choice. E. Sum. Nah, teman-teman, di sini ada permasalahan, yaitu ketika pelaku ekonomi mengambil suatu pilihan, berarti harus memilih dan ada yang dikorbankan. Biaya yang dikorbankan tersebut adalah biaya opportunity atau biaya kesempatan. Jadi langsung untuk jawaban soal nomor 9, ini ada di pilihan C. Soal nomor 20. Opportunity cost adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh suatu karena kita memilih alternatif yang lain. Sebab ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu memilih, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihan. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 20, ini merupakan tipe soal analisis hubungan antar hal. Ini aku tulis ya, analisis hubungan antar hal. Untuk cara pengerjaannya, teman-teman bisa melihat di soal nomor 4 pada video sebelumnya. Dan link deskripsi ada di video ini. Oke? Kita lihat langsung untuk pernyataannya pada soal nomor 20. Pernyataannya adalah opportunity cost adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh suatu karena kita memilih alternatif yang lain. Ini merupakan pernyataan yang benar. Terus untuk alasannya, yaitu ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu memilih, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihan. Ini juga merupakan alasan yang benar. Kita lihat untuk keduanya ini mengakibatkan sebab akibat.
Jadi, ketika pernyataannya benar, terus juga alasannya benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat, teman-teman wajib memilih pilihan A.